ada seorang jambir jualan bibit bidara, alasannya menangkal sihir. Yang menangkal sihir itu sebenarnya bukan pohon bidara. Saya sering menemukan buku sihir di bawah pohon bidara. Siapa yang bilang pohon bidara menangkal sihir? Yang bilang pohon bidara menangkal sihir adalah penjual bibit bidara. Tidak betul. Yang betul adalah innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Orang mukmin wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan seorang selalu yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tukang jambir di para sultan ini meyakini ada kekuatan selain Allah, khawatir kita dia akan terpleset jadi tukang sembur tapi jualan jimat. Karena meyakini jimatnya penjaga rumahnya, penjaga pintu, penjaga istri supaya tidak diserobot orang, menjaga hewan ternak dan seterusnya. Hapus akidah seperti itu, harus meyakini Allah lah menjaga kita. Wallahu khairun hafiz. Allah yang menjaga kita. Dengan seperti itu, insya Allah Allah akan menolong kita di dunia maupun di akhirat. Tingkatkan keimanan. Yang kedua, yang ketiga, kalau ruqyah jangan niat menyembuhkan. Saya ulangi, kalau ruqyah jangan niat menyembuhkan. Kalau Anda niat menyembuhkan, pasiennya betul-betul sembuh, kalian akan sombong. Kenapa? Karena merasa bisa menyembuhkan. Misalkan ada orang stroke 30 tahun, kamu yang sembuh, kamu mesti bilang ini, oh yes, hebat saya. Luar biasa. Orang 30 tahun sembuh 30 menit. Sedangkan dia sudah berobat ke dokter yang dokter spesialis itu kuliah biayanya 300 juta, sedangkan saya kita bangga terhadap diri karena dari awal kita niatnya salah, yaitu niat menyembuhkan. Ketika pasien sembuh kita merasa kita sudah nyampe ini betul tujuan kita, bukan. Atau fatalnya lagi kalau niatnya menyembuhkan, pasiennya masih sembuh, dia putus asa. Misalkan kepalamu pusing, kamu mandiri tidak sembuh, besoknya lagi disuruh yang mandiri tidak mau karena merasa putus. Karena dari awal niatnya sudah keliru. Pertanyaannya bagaimana niat yang benar ketika kita menjadi meruqyah orang? Jawabannya yang pertama, niatkan dakwah. Oleh sebab itu JLA masuk LDNU, bukan LKNU, lembaga kesehatan, masuk LDNU, LDPBNU. Yang kemarin Kiai Bukhari juga menyampaikan, ini masuk dakwah. Bagaimana bisa sampai ke sana? Misalkan saja ada orang janda datang kepada kalian, karena kalian itu janda lover ya. Ada seorang janda yang dia cerai kalau suaminya karena kena sihir. Maka kalian jangan tawarkan kesembuhan dulu, tanya dulu, Mbak, sampai misalkan ini ada orang, ini saya sering sampaikan, ada 2 orang terkena sihir, 1 kena sihir, 2 kena sihir, semuanya kena sihir. Yang reaksi muntah bahkan kesurupan itu yang sholat, yang nggak sholat malah nggak reaksi, muntah tidak, kesurupan tidak. Apa yang terjadi? Justru karena yang sholat itulah cepat keluar penyakitnya. Kesurupan itu adalah awal mula keluar penyakitnya. Yang tidak, justru istilahnya kalau orang yang di TV, saya mencium bau martabak itu saya kan nah yang sekarang berjalan bahasanya apa? Itu orang yang tidak mau sholat. Maka disitulah kalian tidak cukup keluarkan sosok atau jinnya, tidak cukup. Kita ya seperti paranormal. Jadi kita ternyata di sini adalah ada 2 kemungkinan orang yang tidak keluar ini penyakitnya. Yang pertama, dia ini suka marah. Yang kedua, tidak sholat atau sholatnya bolong. Malah ketika kamu tidak ada reaksi, kamu langsung tanya, saya mau tanya. Ya boleh, Mbak Janda atau siapa namanya? Mbaknya sholat atau enggak? Saya sholat, bolong enggak? Iya bolong. Nah itu, maka jangan bolong lagi. Seminggu lagi di sini, tapi dalam keadaan sholatnya sangat bolong. Disitulah tujuan kita, dakwah kita. Itu bahkan lebih mengena daripada kita
seperti di YouTuber datang dukun terus disamperin ajak lari dan seterusnya. Kita tidak mencari viewer, kita mencari adalah ridho Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Cukup Allah lah yang tujuan kita, ridho Allah itu. Jadi bukan viewernya. Nanti kamu kalau jadi YouTuber, nanti kamu jadi colek atau colok itu namanya. Colek sini, colek sana. Fokusmu jadi viewer, subscriber atau shopbacker. Tapi lupa bahwa tujuan dari aktivitas kita adalah ridho Allah. Saya cerita itu kenapa tidak datang buku muda seperti di YouTube. Jawaban saya sebenarnya yang mungkar bukan dukun saja, yang tidak sholat bisa lebih banyak. Kalau dukun disweeping, yang tidak sholat itu otomatis juga disweeping. Nah pertanyaannya satu sih saya nggak sholat, ada 1.400 orang. Justru menyentuh dakwahnya adalah yang tidak sholat ini. Kalian satu desa kayaknya sangat desa pernah lihat orang pakai mukena pakai kerudung bahkan bernikah tapi sholat di sana. Nah artinya dakwah kita inilah yang menjadi tujuan kita. Niat menyembuhkan saja tidak boleh, apalagi niat mengembalikan udahlah pokoknya saya bilang orang yang mau ilmunya mengamali pasti balik modal bahkan ribuan kali lipat. Tapi niatnya jangan ke sana, itu otomatis gitu. Yang kedua adalah niat menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya tidak ada hubungannya antara rukyah dan menggembirakan hati Rasulullah. Tapi ketahuilah, bila ada manusia atau orang Islam sakit, maka yang pertama sekali sakit sehingga dia tidak, saya ulangi, jika ada orang Islam sakit, kemudian dia tidak bisa tadarusan, kemudian tidak baca sholawat, tidak menakibah dan seterusnya, maka aktivitas syiar Islam menjadi kurang berkembang. Dan ketahuilah yang pertama, sakit ketika ada umat Islam sakit adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ketika akhir hayat menyebut ummati itu menandakan bahwa hati Rasulullah itu sangat cinta, sangat rindu kepada umatnya. Bayangkan kalau dia sakit tidak bisa dari sholawat ketika itu, maka yang pertama kali sakit adalah Rasulullah SAW. Seorang istri jika dia sakit sebenarnya sehingga dia tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, sebenarnya yang pertama kali sakit adalah Rasulullah SAW. Maka sebagai kita sebagai umatnya yang umatnya apalah yang kita hidup ini, sedangkan kita ini tidak pernah sama sekali menggembirakan hati Rasulullah SAW. Maka aktivitas rukyah ini terus kita lakukan, kita konekkan hati kita, rohani kita kepada Rasulullah SAW. Adapun seorang istri bila sakit, suami sedih itu cuma tegal formalitas. Saya pernah lihat orang yang istrinya sakit bahkan meninggal dunia, suaminya nangis. 1 minggu, teruskan 2 minggu, cari lagi. Itu menandakan kesedihannya cuma formalitas. Jadi ketika ada orang Islam sakit, sebenarnya yang sakit adalah yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Maka ketika rohani kita nyambung ke Nabi terus disambungkan begitu, insya Allah kita akan kelak di akhirat karena al-arwah junudun mujannah. Ruh itu adalah saling mengenal, saling keterikatan. Kalau kita sering fana fil Rasul, aktivitas kita itu selalu dikaitkan Rasulullah SAW. Sampai kita fana, benar-benar fana kepada mahabbah, benar-benar mahabbah kepada Nabi. Ketika kita mendengarkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasul, kalimat Muhammadar, ketika ada disebutkan kalimat Muhammad, hatimu bergetar, kamu merasa rindu dan seterusnya, itu maknanya kamu sudah fana kepada Nabi. Kalau kamu sudah fana kepada Nabi, kamu akan terus menyukai sunnah-sunnah Nabi, termasuk rukyah ini. Kamu menyukai sunnah-sunnahnya dan kamu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat. Insya Allah kelak di akhirat kita diakui sebagai umatnya. Allahumma kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Mudah-mudahan kita kelak ketika kita sering rohani kita nyambung kepada Nabi, kelak di akhirat kita
diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki dapat meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana telaga Nabi itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada kasturi, dan ketika sudah minum telaga Nabi, la nafa'u ba'da, kita tidak akan pernah haus lagi. Dan mudah-mudahan kita dapat rezeki dapat meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita ini dapat di dunia ini dapat dirizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat wajah sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang terbaik yang pernah hidup di dunia ini, dan di mana alam semesta ini tidak diciptakan kecuali karenanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan wajah khairul bashar, sebaik-baiknya manusia, yaitu raja yang dia tidak membutuhkan istana, seorang raja yang tidak membutuhkan pengawalan, seorang raja yang ketika tidur tidak pernah pakai bantal, seorang raja yang tidak pernah yang ketika dia tidur beliau selalu membekas di punggungnya, di punggung mulia beliau tikar-tikar bekas tidur beliau. Seorang raja yang ketika sandalnya rusak, pakaiannya rusak, dia tidak pernah memarahi istrinya, tidak pernah menyalahkan A dan B, tidak menyalahkan orang sekitarnya, tapi dia membetulkan sendiri. Seorang raja yang tidak butuh pujian manusia, dialah wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi anugerah Allah kenikmatan dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tingkah sadar maupun dalam ketika tidur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma